Perkenalkan, nama saya Adi Septa Bangun dengan NPM 20092000008. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Memahami Prinsip Kerjasama dari mata kuliah Pragmatik yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga, SPD, MP. Pengertian prinsip kerjasama. Grice mengemukakan bahwa wacana yang wajar dapat terjadi apabila antara penutur dan penutur patuh pada prinsip kerjasama komunikasi. Prinsip kerjasama tersebut terdiri dari 4 maksim percakapan, yaitu yang pertama, maksim kuantitas, kedua, maksim kualitas, ketiga, maksim relevansi, dan keempat, maksim pelaksanaan. Yang pertama saya bahas adalah maksim kuantitas. Dalam peraturan, setiap peserta percakapan diharuskan untuk memberi sumbangan informasi yang dibutuhkan saja, dan jangan memberi sumbangan yang lebih informatif daripada yang diperlukan. Misalnya, penutur yang wajar tentu akan memilih tuturan 1 yang berbunyi, orang buta itu ternyata tukang pijat, dibanding dengan tuturan 2 yang berbunyi, orang yang tidak dapat melihat itu ternyata tukang pijat. Tuturan 1 dianggap lebih efektif dan efisien, serta mengandung nilai kebenaran. Setiap orang tentu paham bahwa orang buta pasti tidak dapat melihat. Dengan demikian, elemen yang tidak dapat melihat dalam tuturan 2 dianggap berlebihan. Adanya elemen yang tidak dapat melihat dalam tuturan kedua dianggap bertentangan dengan maksim kuantitas karena hanya menambahkan hal-hal yang sudah jelas dan tidak perlu diterangkan lagi. 2. Maksim kualitas. Maksim ini mengharuskan setiap peserta pertuturan untuk memberikan sumbangan informasi yang benar. Dengan kata lain, baik penutur maupun mitra tutur tidak mengatakan apa-apa yang dianggap salah, dan setiap kontribusi percakapan hendaknya didukung oleh bukti yang memadai. Apabila dalam suatu pertuturan ada peserta tutur yang tidak mempunyai bukti yang memadai, mungkin ada alasan-alasan tertentu yang mendasarinya. Perhatikan tuturan berikut ini. A. Ada berapa maksim kerjasama menurut Grice? B. Menurut buku Grice yang saya baca, ada 4 maksim dalam prinsip kerjasama. A. Maksim apa sajakah itu? B. Maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara ataupun maksim pelaksanaan. Pada contoh tersebut, B memberi sumbangan informasi yang benar bahwa menurut buku Grice yang dia baca ada 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara ataupun maksim pelaksanaan. 3. Maksim relevansi. Maksim ini mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Perhatikan contoh berikut ini. A. Ada seseorang di pintu. B. Saya di kamar mandi. Ketika A mengatakan kepada B bahwa ada seseorang yang datang di depan pintu rumah mereka dan berharap B untuk membukakan pintu untuk tamu itu, maka B mengatakan bahwa dia sedang berada di kamar mandi pada saat itu. Jawaban B mengimplikasikan bahwa dia mengharapkan A untuk mengerti di mana B berada pada saat itu, sehingga B tidak bisa membukakan pintu dan melihat siapa yang datang pada saat itu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa keterkaitan peserta tutur tidak selalu terletak pada makna ujarannya, tetapi dapat pula terletak pada apa yang diimplikasikan ujaran tersebut. 4. Maksim pelaksanaan. Dalam maksim ini, para peserta pertuturan diharapkan untuk berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa,
dan tidak berlebih-lebihan secara beruntun. Dalam wacana tuturan sehari-hari, sering dapat dijumpai seorang penutur yang dengan sengaja tidak mengindahkan maksim ini. Perhatikan contoh berikut. A. Mas aslinya mana? B. Saya aslinya Purworejo, Mbak. A. Aduh, Mas ini GR banget. Maksud saya, KTP asli saya mana? Dialog tersebut sering terjadi ketika A sedang memfotokopi KTP di sebuah tempat fotokopi di Jogja. Setelah KTP selesai difotokopi, A bermaksud meminta KTP yang asli dengan mengatakan Mas aslinya mana. Dan ternyata ditafsirkan keliru oleh B karena dia menyangka bahwa A menanyakan asal-usul dia. Tuturan yang bersifat tak sah seperti ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membuat malu bagi pihak yang salah menafsirkan sebuah tuturan. Oleh karena itu, seyogyanya para peserta tutur menyadari bahwa hanya dengan memberikan kontribusi yang kooperatif, maka sebuah komunikasi dapat berjalan dengan wajar. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini mengenai prinsip kerjasama. Terima kasih sudah menonton.